Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada diri kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, bersaudara dimanapun berada, malam hari ini kita akan memurojaah kembali apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita, para orang tua kita, tentang bab zikir, tentang bab mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun diri kita selalu berusaha untuk mengingat Allah dalam setiap kejadian, dalam setiap kehidupan kita, baik senang maupun susah, baik suka maupun duka. Kita menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ingatan kita, dalam kedamaian hati kita, dan juga dalam perjalanan kehidupan kita yang lain. Malam hari ini sebagai pengantar kita akan memurojaah kembali tentang zikir-zikir yang harus dihidupkan dalam kehidupan seorang muslim. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa mengubah aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sempurnakan aktivitas kegiatan kita dengan iringan zikir maupun doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir adalah taman hati dan juga penyegar jiwa yang membuat diri kita tinggi, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir juga yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai diri kita. Allah memerintahkan kepada diri kita selaku orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan juga di waktu petang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada diri kita untuk mengingat kepada Allah pencipta kita dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kemampuan kita. Seperti halnya orang yang sedang jatuh cinta akan senantiasa berusaha mengingat kekasihnya, bahkan bisa menjadi penyakit apabila ia tidak melihat, tidak mendengar suaranya, dan seterusnya. Bahkan ketika mendengar nama, pujaan hatinya bisa menjadi obat yang menyembuhkan luka orang yang sedang bercinta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba-hambanya, diri kita, orang yang beriman, banyak mengingat Allah, karena kita ingin mencintai Allah dan kita ingin mendapatkan
cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah, Allah pun akan mengingat diri kita, dan itulah tanda-tanda orang yang jatuh cinta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh bahwa dirinya berzikir di semua keadaan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang zikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau sampaikan kepada kita? Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Bahkan dalam hadis yang lain dari sahabat mulia Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikrallah hatta yaqulu majnun." Banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengatakan tentang diri kalian majnun atau gila. Hadis riwayat Ahmad nomor 11.653. Nah, kembali lagi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena memenuhi perintah Allah, tapi adalah juga kebutuhan orang beriman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggambarkan hubungan seorang hamba dengan Allah penciptanya itu dengan 3 hubungan. Yang pertama adalah hubungan perdagangan. Apa itu hubungan seorang hamba dengan Tuhannya? Seperti halnya perdagangan. Seorang hamba menginginkan keuntungan dari setiap perintah ataupun larangan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Allah. Jadi ia berhitung untung ataupun rugi bila melakukan suatu syariat atau perintah agama. Yang kedua, hubungan seperti halnya budak. Hamba Allah mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dikarenakan ketakutannya. Seorang budak melakukan perintah majikannya, tuannya, dikarenakan ketakutannya kepada pemilik budak, yaitu tuannya. Dan hamba Allah, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah tuan daripada hamba Allah yang harus diikuti dan harus ditakuti. Dan yang ketiga, hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah hubungan cinta. Hubungan kedekatan karena ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena semata-mata ingin menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap perintah maupun larangan tidak menjadi beban. Dia mengatakan dengan ringan dan mudah, sami'na wa ata'na, karena hubungan cinta. Kalau ada orang bercinta, dimintakan sesuatu kepada yang sedang mencintainya, maka yang mencintai ini akan memberikan apa yang diminta, melakukan pengorbanan untuk mendapatkan cinta kekasihnya. Nah, orang beriman ingin menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki 3 komponen dalam dirinya. Yang pertama fisik, yang kedua akal, dan yang ketiga adalah
hati. Fisik, manusia memiliki, hewan memiliki, tanaman memiliki, namun bangsa jin tidak memiliki fisik seperti halnya manusia. Kemudian ciptaan Allah yang lain juga sama, memiliki otak, pikiran, tetapi tidak digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri. Hewan tetap terus seperti halnya yang dikenal oleh para leluhur-leluhur kita, seperti itu hidupnya. Makan, kemudian beranak, kemudian mampu bertahan untuk meneruskan generasi berikutnya. Nah, yang ketiga adalah hati. Hati untuk membedakan mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang baik dan yang tidak baik. Dunia hewan tidak mengenal mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Tapi manusia, bangsa jin diberikan hati untuk bisa menjalani kehidupannya dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, fisik memerlukan makanan, yaitu 4 sehat, 5 sempurna seperti yang diajarkan dalam sekolah kita. Kemudian akal kita pun diberikan makanannya, yaitu ilmu pengetahuan yang berupa informasi-informasi yang masuk pada diri kita. Hati tentu berbeda. Yang harus diberikan kepada hati adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengantar. Insyaallah besok kita akan lanjutkan tentang bab zikir, sehingga diharapkan seluruh kehidupan orang beriman penuh dengan zikir, atau disilakan full zikir. Bangun tidur berzikir alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian melangkah masuk ke kamar mandi berzikir lagi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian melakukan aktivitas di dalam kamar mandi, membersihkan, beristinja pun sama, ada doa yang diucapkan ketika membersihkan alat-alat vital kita dan seterusnya. Bahkan sampai dalam keadaan kita tidak mampu melakukan kegiatan apapun, maka kita pun berzikir. Apa zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Insyaallah kita akan lanjutkan bab tentang zikir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.